Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sylvia Trimaharani, tanggal 3 digit terakhir 028. Saya akan mempresentasikan judul analisis saya, yaitu analisis kondisi sosial ekonomi di Indonesia tahun 2021 menggunakan dataset sosioekonomi of Indonesia in 2021. Dataset ini berisi kondisi sosial ekonomi di berbagai provinsi di Indonesia pada tahun 2021. Data digunakan untuk memberi gambaran mengenai hubungan antara tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran masyarakat di setiap provinsi. Di sini terdapat beberapa variabel, yaitu provinsi, nama provinsi, city rate sebagai jumlah total penduduk antar provinsi, produk percentage presentasi penduduk miskin suatu provinsi, GDP produk domestik regional, FX angka harapan hidup masyarakat, average voter rata-rata dalam sekolah, X per pengeluaran per kapita. Di sini adalah kode yang saya gunakan. Ini saya menggunakan 3 grafik, yaitu heat map, bar plot, dan line plot. Baik, ini penjelasan mengenai heat map. Grafik menunjukkan hubungan antara beberapa indikator sosial ekonomi. Dari hasil terlihat bahwa terdapat beberapa korelasi yang cukup kuat. Semisal, poor people dengan life X sebesar min 0,54 yang berarti semakin tinggi angka harapan hidup di suatu provinsi, maka persentase penduduk miskin cenderung lebih rendah. Lalu poor people dengan average school time sebesar min 0,54 yang menunjukkan bahwa semakin tinggi rata-rata sekolah, maka tingkat kemiskinan cenderung menurun. Ada juga poor people dengan X per cap, yaitu min 0,64 yang merupakan korelasi negatif cukup kuat, artinya semakin tinggi pengeluaran per kapita masyarakat, maka tingkat kemiskinan cenderung lebih rendah. Average school time dengan X per cap sebesar 0,67 yang menunjukkan bahwa provinsi dengan tingkat pendidikan lebih tinggi biasanya juga memiliki pengeluaran per kapita yang tinggi. Ini menunjukkan bahwa pendidikan, kesehatan, dan kondisi ekonomi memiliki hubungan yang cukup erat dengan tingkat kemiskinan di suatu daerah. Next, yaitu ada bar plot. Grafik bar plot menunjukkan persentase penduduk miskin di setiap provinsi di Indonesia. Dari grafik terlihat bahwa tingkat kemiskinan cukup bervariasi antara provinsi. Sebagai contoh, Aceh memiliki persentase penduduk miskin sebesar 15%, dan sedangkan Sumatera Utara sekitar 11%, dan Sumatera Barat sekitar 6-7%. Di Pulau Jawa, DKI Jakarta memiliki persentase penduduk sekitar 6-7%, sedangkan Jawa Tengah dan Jawa Timur itu lebih tinggi sebesar 11-12%. Di wilayah Nusa Tenggara Barat sekitar 14%, dan Nusa Tenggara Timur sekitar 20-30%, yang merupakan nilai tertinggi dibanding provinsi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia masih memiliki perbedaan yang cukup besar antar wilayah. Next-nya yaitu analisis dari line plot. Grafik line plot menunjukkan rata-rata lama sekolah di setiap provinsi. Dari grafik tersebut lihat bahwa tingkat pendidikan juga cukup bervariasi. Sebagai contoh, Aceh memiliki rata-rata lama sekolah sekitar 9,5 tahun, Sumatera Utara sekitar 9,2 tahun, dan Sumatera Barat sekitar 9,3 tahun. Di Pulau Jawa, di DKI Jakarta memiliki rata-rata lama sekolah paling tinggi yaitu 10,8 tahun, sedangkan di Yogyakarta sebesar 9,7 tahun. Beberapa provinsi di wilayah timur memiliki rata-rata sekolah yang lebih rendah, seperti Nusa Tenggara Timur sekitar 6,7, 7,6, Papua Barat sekitar 7,7, dan Papua sekitar 6,3 tahun, yang merupakan nilai terendah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di Indonesia masih belum merata antar provinsi. Baik, kesimpulan yang saya dapatkan yaitu berdasarkan analisis yang telah dilakukan antara hubungan indikator sosial ekonomi dengan tingkat kemiskinan, variabel seperti rata-rata lama sekolah, pengeluaran per kapita, dan angka harapan hidup memiliki hubungan yang cukup kuat dengan persentase penduduk miskin. Selain itu, hasil visualisasi juga menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi antar provinsi di Indonesia memiliki cukup banyak variasi, terutama antara wilayah barat dan wilayah timur. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta pemerataan ekonomi menjadi hal yang penting dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan pemerintah. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.